Halo semuanya, kami dari kelompok 16, mata kuliah Keamanan Data dan Jaringan yang diampu oleh Bapak Didi Kiswanto. Di sini kami akan mempresentasikan simulasi cyber. Bagian kami adalah judul 2, yaitu brute force. Jadi, yang kami buat judulnya adalah analisis dan implementasi simulasi serangan brute force dengan Kali Linux terhadap Ubuntu server. Yang beranggotakan pertama Rian Wardana, saya sendiri Sofandri Putra Paskahalawa, dan ketiga Muhammad Ilyasa Drilana. Oke, langsung saja. Dimulai dari Aksara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan simulasi serangan brute force terhadap layanan autentikasi pada Ubuntu server dengan menggunakan Kali Linux. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya insiden serangan brute force yang menargetkan layanan server, khususnya SSH, yang memanfaatkan kombinasi kata sandi lemah. Metode penelitian dilakukan dalam lingkungan laboratorium terisolasi dengan membangun dua mesin virtual, Kali Linux sebagai penyerang dan Ubuntu server sebagai target. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah, perancangan sistem, dan implementasi simulasi serangan menggunakan Hydra. Hasil simulasi menunjukkan bahwa akun dengan kata sandi lemah dapat ditembus dalam waktu singkat melalui brute force. Namun, setelah penerapan mitigasi, pembatasan percobaan login, serta penguatan kebijakan autentikasi, tingkat keberhasilan serangan menurun drastis dan aktivitas penyerang dapat terdeteksi lebih cepat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan langkah pertahanan yang berlapis untuk meningkatkan keamanan sistem autentikasi, di mana mendatang penelitian dapat dikembangkan dengan pengujian lebih kompleks, integrasi, autentikasi multifaktor, dan metode deteksi berbasis pembelajaran mesin guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang upaya menghadapi brute force di lingkungan nyata. Landasan teorinya adalah perkembangan pesat teknologi informasi meningkatkan ketergantungan layanan digital sekaligus memperbesar eksposur terhadap ancaman cyber. Salah satunya yang paling sering terjadi adalah brute force attack, yaitu upaya memperoleh kredensial dengan mencoba kombinasi username dan password secara berulang. Insiden nyata yang menargetkan layanan seperti SSH pada server Linux menunjukkan bahwa serangan sederhana ini tetap efektif bila tidak diimbangi mekanisme pengamanan seperti pembatasan percobaan login, autentikasi multifaktor, atau kebijakan kata sandi yang kuat. Untuk memahami pola serangan dan mengevaluasi respons sistem, penelitian ini melakukan analisis dan implementasi simulasi serangan brute force menggunakan Kali Linux sebagai platform penyerang dan Ubuntu server sebagai target, dengan tujuan mengidentifikasi celah keamanan, mengukur dampak serangan pada ketersediaan dan integritas layanan, serta merumuskan strategi mitigasi yang praktis dan dapat diterapkan di lingkungan nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengimplementasikan simulasi serangan brute force terhadap layanan autentikasi Ubuntu server di lingkungan lab terkontrol dengan Kali Linux, serta menguji efektivitas mitigasi seperti limiting, rate limiting, pemblokiran otomatis, dan penguatan kebijakan autentikasi melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah mitigasi. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti nyata tentang seberapa jauh langkah-langkah tersebut menurunkan keberhasilan serangan, mempercepat deteksi, dan mengurangi beban sistem. Hasilnya diharapkan berguna sebagai panduan praktis bagi administrator dan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan tentang pencegahan brute force secara etis. Metodologi penelitian terdiri dari identifikasi masalah, yakni penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan simulasi serangan brute force
untuk memahami cara kerjanya dan menemukan solusi mitigasinya. Sistem autentikasi konvensional, terutama yang hanya mengandalkan kata sandi lemah, sangat rentan terhadap serangan ini, yang mengancam keamanan data dan integritas sistem. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada demonstrasi mekanisme serangan dalam lingkungan yang terkendali, serta penerapan langkah-langkah pertahanan yang efektif untuk melindungi sistem dari ancaman ini. Kedua, dalam lingkup penelitian, penelitian ini dibatasi pada simulasi serangan brute force yang dilakukan dalam lingkungan laboratorium terisolasi dan etis. Ruang lingkupnya mencakup penggunaan Kali Linux sebagai sistem penyerang atau penguji dan Ubuntu Server sebagai sistem yang menjadi target. Semua pengujian dilakukan pada jaringan terisolasi atau host only VM network atau NAT, NAT gitu, yang tidak ter yang tidak terhubung dengan jaringan internet publik. Penelitian ini tidak menyediakan instruksi operasional untuk meretas, melainkan bertujuan untuk pendidikan dan penguatan keamanan cyber. Yang ketiga ada metode pengumpulan data yang terdiri dari satu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi teoritis dan praktis yang relevan mengenai serangan brute force, sistem autentikasi, dan langkah-langkah mitigasinya. Sumber-sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel teknis, dan dokumentasi resmi dari perangkat lunak seperti Kali Linux dan Ubuntu Server. Kedua, ada pengamatan terstruktur atau simulasi. Data primer dikumpulkan dari pengamatan langsung selama simulasi serangan. Data yang dicatat meliputi satu, jumlah upaya login yang dilakukan, dan kedua, waktu yang dibutuhkan untuk setiap upaya login. Perubahan pada log sistem atau logging target Ubuntu Server setelah serangan. Lalu ada perencanaan sistem. Perancangan sistem dalam penelitian ini mencakup pembuatan arsitektur lab yang terisolasi dan aman, yang terdiri dari lingkungan virtual menggunakan software virtualisasi atau seperti VMware atau VirtualBox untuk menyiapkan dua mesin virtual yang berfungsi sebagai laboratorium penelitian. Yang kedua, VM penyerang atau penguji. Satu VM dikonfigurasi sebagai Kali Linux yang dilengkapi dengan alat-alat pengujian keamanan untuk mensimulasikan serangan brute force. Dan terakhir ada VM target. VM lain dikonfigurasi sebagai Ubuntu server yang akan menjadi target serangan. Layanan yang rentan atau misalnya layanan SSH akan diaktifkan dan dikonfigurasi untuk pengujian. Jaringan terisolasi. Kedua VM akan dihubungkan dalam jaringan yang terisolasi atau host only VM network untuk memastikan bahwa simulasi tidak mempengaruhi jaringan eksternal. Oleh cok. Mutar dia cok. Lanjut, implementasi sistem. Tahap implementasi adalah realisasi dari perancangan yang telah dibuat, yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Satu, instalasi VM. Kedua, konfigurasi jaringan. Ketiga, konfigurasi layanan. Dan keempat, simulasi serangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ilyasya Triana. Oke, baik. Selanjutnya bagian metodologi penelitian akan dilanjutkan oleh saya. Nah, jadi kita masuk ke bagian pengujian sistem. Pengujian dilakukan untuk memvalidasi efektivitas serangan dan langkah-langkah mitigasi. Metode black box testing digunakan untuk menguji fungsionalitas dan keamanan sistem dari sudut pandang penyerang. Skenario pengujian yang dilakukan meliputi satu, uji serangan awal, yaitu mencoba serangan brute force tanpa mitigasi untuk melihat seberapa cepat penyerang dapat menemukan kata sandi yang lemah. Kemudian uji mitigasi, yaitu melakukan serangan brute force setelah fail to ban diaktifkan. Pengujian ini bertujuan untuk mengamati apakah fail to ban berhasil mendeteksi dan memblokir alamat IP penyerang setelah jumlah upaya login yang gagal mencapai batas yang ditentukan. Lalu analisis log. Menganalisis log yang dihasilkan oleh Ubuntu Server untuk mengonfirmasi bahwa
aktivitas serangan tercatat dengan benar dan langkah mitigasi telah berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini pada gambar satu ini, di situ terdapat antarmuka dari untuk Ubuntu server. Nah, di sini kami membuat user baru dengan user nama victim. Dan passwordnya itu dikosongkan. Nanti akan coba random. Nah, kemudian akan dicek IP address-nya itu dari Ubuntu server. Jadi akan dimasukkan perintah mengecek IP address-nya. Nah, kemudian didapatkan IP address dari Ubuntu server ini itu 192.168.1.1.20. Nah, yang IP address-nya ini akan digunakan sebagai target penyerangan pada Kali Linux gitu. Nah, nah seperti dilihat kalau eh, di gambar berikut ini ada pada terminal di Kali Linux. Nah, kita bisa dapat test ping ke IP address di eh, Ubuntu server. Ya. Eh, kita ngetes apakah serangan brute force itu akan sampai gitu menuju tujuan atau tidak gitu. Oke. Nah, pada gambar ini di terminal Kali Linux juga, jadi kita dapat membuat daftar kata sandi dengan memasukkan perintah nano password.txt yang di dalam password txt-nya itu terdapat beberapa daftar password. Misalnya ada password, ada admin 1234566, 12345, tes, dan halo. Dan nah, di gambar ini, di sini kami melakukan serangan brute force itu menggunakan Hydra. Caranya itu kita akan targetkan penyerangan itu dengan masukkan username, eh, username itu victim, kemudian passwordnya itu berasal dari password.txt yang ada 6 varian password dan IP address dari Ubuntu servernya. Dengan perintah itu dimasukkan seperti yang digambar Hydra eh, strip L victim garis strip P password.txt SSH titik dua slash dua satu sembilan dua titik 168 1.1.20. Nah, didapat dari penyerangan brute force berikut, IP address Ubuntu servernya itu bisa terbaca dari dan username-nya itu victim sudah tertera dan password password yang dapat ditemukan itu hanya satu dan yang cocok hanya 12345. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari penelitian ini. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa serangan brute force masih menjadi ancaman misterius bagi layanan autentikasi yang hanya mengandalkan kata sandi. Nah, simulasi yang dilakukan pada Ubuntu server dengan Kali Linux membuktikan bahwa akun dengan kata sandi yang lemah itu bisa ditembus dengan waktu yang cepat. Namun, setelah diterapkan langkah mitigasi seperti fail to ban, pembatasan percobaan login, dan penguatan kebijakan autentikasi, sistem itu bisa jauh lebih kuat dan lebih tangguh. Nah, upaya login ilegalnya menjadi lebih cepat terdeteksi
dan tingkat keberhasilan serangan menurun drastis. Dan beban pada server juga dapat diminimalkan. Hal ini menegaskan bahwa penerapan strategi pertahanan yang tepat mampu meningkatkan keamanan layanan autentikasi secara signifikan. Oke. Nah, kayak gitu, penelitian ini masih terbatas dalam skenario di laboratorium dengan variasi serangan yang eh, cukup sederhana. Situasi di jaringan nyata tentu lebih kompleks dengan pola serangan yang eh, lu- lebih beragam dan skala yang lebih besar. Karena itu, penelitian selanjutnya eh, kami harapkan dapat memperluas pengujian dengan parameter yang lebih variatif, melibatkan data serangan nyata, serta mengintegrasikan metode keamanan yang lebih modern seperti autentikasi multifaktor dan deteksi berbasis pembelajaran mesin. Dengan begitu, hasil yang diperoleh bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang cara menghadapi serangan brute force di lingkungan dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Wardana, perwakilan dari kelompok 16 pada mata kuliah keamanan data dan jaringan. Nah, di sini saya akan mensimulasikan serangan cyber dengan menggunakan Kali Linux dan Ubuntu Server menggunakan salah satu metode yaitu brute force. Nah, hal yang perlu kita butuhkan untuk menjalankan simulasi ini tentu saja VirtualBox dan juga Ubuntu Server dan Kali Linux. Nah, langsung saja di sini kita akan membuat target yang akan kita serang yaitu Ubuntu Server. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat pengguna baru sebagai korban dengan perintah sudo add user. Di sini saya akan menamainya saja sebagai target. Oh, sudah. Atau sudo user victim. Nah, sini akan membuat password dari si victim ini. Kita ulangi passwordnya. Nah, di sini untuk full name bersifat opsional, bisa diisi atau tidak. Nah, konfirmasi yes. Nah, kita di sini sudah membuat user baru dengan nama victim. Nah, kemudian kita bisa mengecek IP dari Ubuntu server ini supaya di Kali Linux nanti kita akan menargetkan IP dari Ubuntu server ini dengan perintah IPA. Nah, di sini terlihat ya, di sini di bawah ini iNet 192.168.1.20. Itulah IP dari Ubuntu server ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai target penyerangan. Nah, tahap di sini Ubuntu server kita sudah menyiapkan targetnya. Kemudian kita akan lanjut ke Kali Linux-nya. Nah, di sini Kali Linux kita bisa buka terminal. Nah, tahap pertama di Kali Linux kita akan menguji terlebih dahulu apakah ping dari Ubuntu server ini berjalan atau tidak IP-nya. Kita bisa melakukan ping 192.168.1.20. Ini IP dari Ubuntu server itu sendiri. Kita akan melakukan ping. Bisa ya. Nah, kemudian jika sudah, kita akan membuat daftar kata sandi di Kali Linux. Contohnya di sini bisa membuat file nano password.txt.
txt. Nah, di sini kita bisa macam-macam menulis passwordnya. Password admin 2346 5 Lalu jika sudah cukup, kita langsung save dengan menekan Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Nah, jika sudah membuat password, nah ini kita bisa melakukan tahap penyerangannya menggunakan Hydra. Nah, di sini perintahnya Hydra -l. Tadi kita sudah membuat akun di Ubuntu server dengan nama victim, kemudian spasi min besar. Ini file dari passwordnya tadi yang sudah kita buat, password.txt, kemudian SSA. Kemudian di sini memasukkan IP dari Ubuntu server itu sendiri, 192.168.1.20. Nah, ini kemudian enter. Nah, di sini tahap penyerangan brute force menggunakan Kali Linux atau Hydra di sini terlihat berhasil ya, yang dimana untuk hostname di sini terbaca IP dari Ubuntu server itu sendiri, dengan kemudian loginnya menggunakan name, dengan passwordnya tadi saya mengetikkan di Ubuntu server passwordnya itu 12345. Nah, ternyata benar password di sini 12345. Jadi kesimpulan dari simulasi ini, kita berhasil mensimulasikan brute force menggunakan Kali Linux sebagai tools penyerangan dan juga Ubuntu server sebagai target serangan. Mungkin cukup sekian simulasi serangan cyber yang dapat saya simulasikan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.